Bang. Wih, Ngobrol ya bang. ngobrolin apa nih? Penting nggak? Nggak penting nggak mau. Penting banget. Berat nggak nih? Biasanya lu pertanyaan Q&A aja nggak berat, males. Ini berat banget bang. Berat ya? Berat. Ya udah apa? Sebentar bang, kayaknya nih Kenapa? lampunya harus nyala dulu bang. Lah ini kan lampunya udah nyala. Maksudnya tambahan dikit gitu bang. Gelap ya di kamera ya? Iya. Oh ya udah, Bentar, penting Bang, ya. jangan auranya yang gelap. Oke. Ya. Lu setting dulu lampu dah. Bentar bang ya. Oke. Nah, udah terang nih bang. Nah, Pak. Ya. Kenapa tuh? Jadi setiap pertandingan itu pasti ada sistem ranking, makanya setiap pertandingan itu ada namanya kita mendapatkan poin pertandingan. Nah, poin pertandingan itu macam-macam, misalkan ada yang kayak multi event atau yang open gitu. Nah, kalau misalkan kejuaraan dunia ini ikut yang masuk ranking BWF gitu. Jadi kalau ranking dunia ya. Kenapa gua nggak main? Karena kan waktu itu gua cedera tuh keras, 7 bulan gua nggak main karena habis operasi. Nah jadi pada saat itu ranking gua nggak mencukupi buat main di sana. Misalkan kalau bisa main pun itu pun by inviting gitu, jadi kayak dapat undangan gitu main. Nah peraturannya setiap turnamen tuh begini. Jadi misalkan selama lu bisa masuk, poin lu cukup, itu lu bisa main. Tapi lu harus mendaftarkan diri. Ini kejuaraan open ya. Itu lu harus mendaftarkan diri. Jadi misalkan ada deadline-nya, misalkan tanggal pertandingan apa nih? Misalkan deadline-nya sebulan. Misalkan kayak sebulan sebelum pertandingan. Nah, lu tuh harus daftar dulu. Ini kalau yang open. Nah, kalau misalkan kejuaraan open yang 1000 gimana? Nah, kan beda lagi nih. Padahal open juga. Nah, kalau yang 1000 itu diwajibkan 1 sampai 8 besar dunia itu wajib main. Kalau berhalangan pun lu harus memberikan surat keterangan ke BWF. Kenapa? Misalkan lu sakit. Tuh. Nah, kalau misalkan sakitnya namanya atlet tiba-tiba kan, bukan yang demam pilek. Iya. Tuh, misalkan kalau yang sakit lagi latihan, besoknya mau berangkat, tahu-tahu amit-amit cedera ankle nggak bisa berangkat, gimana? Tetap harus bikin surat. Ataupun misalkan nanti kirim by email juga bisa gitu. Jadi yang penting ada surat dokter lah. Nah gitu. Nah kalau misalkan itu kan yang open sama yang open yang 1000 yang tinggi-tingginya ya. Kalau Olimpik gimana bang? Gitu kan? Pertanyaan lagi nih. Nah jadi tuh kalau poin Olimpik itu beda sama poin yang open. Jadi ada namanya tuh kayak race to Olimpik. Nah race Olimpik itu setahun sebelum Olimpik digelar. Nah itu poin baru dibuka. Poinnya gimana? Itu poinnya sama kayak perhitungannya di open. Misalkan juara dapat poin 10.000 gitu, atau juara 2-nya misalkan berapa 7.000 gitu misalkan ya. Nah itu poinnya nanti masuknya ada lagi poin yang race to Olympic, bukan masuknya yang masuk juga yang dibuat ranking, tapi kalau sekarang ini kan lagi race to Olympic. Nah itu masuknya ke beda lagi gitu. Gitu ya. Nah terus bagaimana lagi kalau misalkan World Tour? World Tour ini yang diadakan setiap akhir tahun, karena jadi itu diakumulasikan di kejuaraan kayak misalkan Open, misalkan Super berapa, misalkan dari Super 100, Super 300 gitu sampai Super 1000. Nah itu masuk lagi poinnya ke World Tour Final namanya gitu. Udah paham dulu nih. Paham, Bang. Jadi udah ngerti badminton belum? Ngerti. Ya udah besok daftarin deh. Iya. Jadi Tinggal kayak wasit. Jadi Wasit dulu kayak gua. tiga emas ya.
Nah itu gue juga baca artikelnya, gue juga baca. Jadi pernyataannya itu kalau nggak salah yang gue baca ya di salah satu media gue bacanya begini. Jadi PBSI itu menargetkan 2 emas gitu dari ganda putra dan tunggal putra, karena kan memang kita bisa lihat kayak kemarin nih Ginting lagi di top performance-nya dia. Nah terus Jojo juga lagi masuk terus nih pertandingan terakhir. Menurut gue sangat realita dan gue sangat setuju sama PBSI. Nah kenapa dibilang 3? Karena dia itu satunya lagi itu adalah si Grego di tunggal putri. Karena di tahun ini penampilannya cukup konsisten gitu ya. Tapi kalau gue bisa boleh ngomong ya, kalau misalkan ditargetin ke Grego doang nih misalkan ya, menurut gue juga kurang pas sih. Di sektor ganda putri itu juga ada Apri sama Fadia. Menurut gue juga bisa mendapatkan 1 emas juga menurut gue, karena mempunyai potensi juga buat kesana gitu. Jadi kalau dibilang 3 ya boleh aja gitu, tapi jangan dibebanin ke Grego doang gitu loh. Maksudnya ya 3 ya antara Grego atau Apri Fadia gitu. Itu kan maksud gua kayak lebih ayo lu lebih kayak memotivasi gitu sih. Targetnya 3 sih kalau lihat persaingan jujur agak berat karena ini kelasnya World Champ, jadi orang mati-matian buat menyiapkan pertandingan ini. Kalau dibilang nggak memungkinkan, nggak juga, bisa karena kita punya potensi gitu. Tapi kalau dibilang 3 sih menurut gue jujur ya bukannya nggak bisa, cuma harus berjuang lebih. Nah dengan statementnya PBSI kayak seperti itu, dia kan menargetkan 2, satunya ini adalah itulah ya kalau bisa gitulah ibaratnya kan gitu. Gue setuju karena kayak lebih memotivasi atlet ya. Ya mungkin kan kayak Binpres kan pasti ngomong ke kepala pelatih. Nah kepala pelatih ini kan melihat persiapannya anak buahnya gitu ya, atlet-atletnya gitu. Mungkin lebih yakin bisa dapat 3 emas, ya kan? Kalau misalkan bisa dapat 3 emas, misalkan dapat 4, kenapa enggak gitu. Itu sih, cuma itu aja yang bisa gue omongin karena kan yang lebih tahu di sana gitu loh. Kalau gue kan tahu perkembangannya kan yang kalau gue ikut turnamen gitu. Itu aja sih. Jadi gue nggak bisa berkomentar banyak. Gue harap juga buat para pecinta badminton Indonesia ya, jangan berkali-kali gue bilang jangan pernah lu tuh selalu melihat hasil gitu. Ya hasil memang perlu gitu, tapi lu harus tahu semua prosesnya gitu tuh. Nah apalagi ini kan kayak si Ginting dikabarin gak ikut main karena kan sedang lagi berduka. Nah makanya perjuangan atlet itu juga gak gampang kayak begini-begini. Kayak makanya kalau kalian itu ya makanya aduh nggak usah lah terlalu cepet ngetik di handphone tuh, giliran ngejalanin aja ngeluh mulu kayak hidup udah pada bener aja semua, hidup masih nggak bener aja sabar ya gitu ya, bukannya sabar, bukan maksud gua tuh mengajarkan gitu loh, jangan terlalu gampang ngejudge orang. Jangan harus marah sama saya. Nah, itu ya. Saya coba lebih bijak lah pakai sosial media. Itu sih. Udah Bang. Sudah terjawab nih. Udah. Jadi lu ngelihat
ngeliat di sosial media banyak Iya, ini ya. banyak. Gue juga kemarin baca juga gitu sih, ada dibilang nggak realistis lah ya. Yang lebih tahu ya PBSI, yang lebih tahu Binpresnya, yang lebih tahu lagi pelatihnya gitu. Ya kalau kita kan melihat persaingan, kalau dibilang persaingan ya, susah memang, cuma bukan yang nggak mungkin. Itu sih, itu aja lah gua, Lagi bang, itu aja gua komennya. ada lagi bang. Nggak ada lagi, udah cukup, Oke, udah cukup puas dengan puas statement gua. banget. Jadi lu udah ngerti, lu harus lebih ngerti badminton. Iya, bukan harus ngajak Iwan sih bang. Nggak Iwan kan. Oke, ya udah. Sip. Thank you.